Prinsip saya dalam dunia pertanian adalah pencegahan, bukan mengobati, kawan-kawan. Itu sangat penting, harus kita pegang sebagai petani. Nah, mengapa saya berkata demikian? Karena halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana yang kawan-kawan perhatikan, ini tanaman cabai semua ini. Rencananya hari ini kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan, tetapi semalam di tempat saya ini terjadi hujan yang sangat lebat. Nah, inilah kondisi lahan di tempat saya itu, prediksi cuaca itu sangat sulit sekali. Kemarinnya padahal di tempat saya ini sangat-sangat panas yang luar biasa. Tetapi untungnya kita sudah melakukan antisipasi. Karena begini kawan-kawan. Nah, kita ini sambil jalan kawan-kawan, sambil melihat-lihat tanaman. Nah, karena begini, seperti saya sampaikan tadi, dimana kalau cuacanya cukup panas kemudian hujan mendadak, biasanya tanaman cabai itu akan menjadi stres kawan-kawan. Nah, kalau stres itu menyebabkan terjadinya gugur bunga dan juga daun tanaman cabai bisa menjadi kuning. Tetapi saya katakan untungnya kemarin kita sudah melakukan namanya pengocoran dengan asam amino, karena asam amino ini bagus sekali untuk mengatasi tanaman cabai stres, apalagi disebabkan cuaca yang tidak menentu seperti yang saya sampaikan tadi. Panas kemudian hujan secara tiba-tiba dengan deras sekali. Nah, seperti itu. Nah, kita melakukan penyepraian sekarang ini bertujuan agar tanaman ini lebih tahan dari namanya penyakit jamur, khususnya busuk daun. Karena kalau panas seperti saya katakan kemudian hujan, kemungkinan besar tanaman itu bisa terserang oleh jamur, yaitu daunnya menguning, walaupun itu disebabkan karena stres. Namanya kita sebagai petani, karena begini, prinsip saya dalam dunia pertanian itulah pencegahan, bukan mengobati kawan-kawan. Kalau mengobati itu memerlukan modal yang cukup besar. Kita tidak seperti itu melakukan sistem pertanian yang saya terapkan. Nah, daun tanaman cabai ini kan masih basah karena disebabkan oleh hujan semalam. Makanya kita sambil jalan-jalan sekarang sambil menunggu kering daun tanaman cabai. Nah, ini kondisi tanaman cabainya kawan-kawan. Ini tanaman cabai rawit ori 212 kawan-kawan. Jadi buahnya sudah cukup banyak, gembel lagi. Ini bakal bunganya ini bisa kawan-kawan lihat, ini tebal sekali dia ini. Ini efek daripada nutrisi yang kita berikan, yaitu fosfat, kalium dan boron. Dan juga kita melakukan pengocoran dengan boron dan kalsium, dimana bertujuan untuk agar bunga ini tidak rontok. Nah, seperti tadi saya katakan, karena akibat hujan keras atau panas itu menyebabkan tanaman cabai stres. Makanya antisipasi itu lebih penting daripada mengobati kawan-kawan. Jangan sampai nanti sudah kena penyakit baru kita melakukan pengobatan. Itu memerlukan modal yang cukup besar seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ini buahnya double-double ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Setiap percabangan dia double ini. Tapi sebenarnya cabai apapun yang kita tanam atau merek apapun yang kita tanam kawan-kawan, itu memang tergantung dari perawatan. Walaupun cabainya berkualitas bagus, tetapi kalau kita tidak merawatnya dengan bagus juga, hasilnya juga sama sebenarnya kawan-kawan. Itu dari pengalaman. Tapi memang juga kita tidak pungkir kalau kualitas bibit bagus itu pasti ada jaminan hasilnya lebih baik daripada yang tidak bagus seperti itu. Nah, ini kondisinya kita lihat di yang lainnya. Nah, semuanya sudah keluar bunga dan keluar buah nih kawan-kawan. Seperti ini, semuanya double-double ini. Inilah kita sebagai petani kawan-kawan, jangan sampai sudah terserang penyakit baru kita mengobati. Itu akan sangat susah biasanya dari pengalaman saya. Makanya seperti saya katakan, prinsip saya dalam dunia pertanian adalah pencegahan, bukan mengobati kawan-kawan. Itu sangat penting, harus kita pegang sebagai petani. Nah, mengapa saya berkata demikian? Karena kita sebagai petani kecil kawan-kawan, bukan petani sultan yang mempunyai modal yang besar. Kalau beli obat 100.000 aja kita sudah mengeluh, sudah kewalahan gitu kan. Apalagi nanti kalau sudah kena penyakit, biasanya kita mengeluarkan modal beli obat harganya 100.000 bisa menjadi 500 dan bahkan lebih kawan-kawan. Itu kan sangat fatal akibatnya. Kita akhirnya kehidupan kita sehari-hari untuk keperluan lain bisa dipakai beli obat di sini. Ini daunnya sudah agak kering ini kawan-kawan. Nah, kita lihat kondisi tanaman, itu tanaman cabai juga. Nah, sampai kita kemarin sudah melakukan pemasangan turus atau tiang, kita sudah rampel semua ini sampai bersih ini kawan-kawan. Makanya kelihatan agak jarang-jarang. Karena kita berprinsip sirkulasi udara itu lebih bagus kawan-kawan. Nah, sampai di bawah sana itu cabai semua. Nah, ini obat yang saya gunakan untuk penyepraian kawan-kawan. Nah, fungisida yang saya pakai pada hari ini melakukan penyepraian
yang berfungsi untuk mengendalikan penyakit busuk daun adalah seperti ini kawan-kawan. Besromil ini bahan aktifnya adalah metalaksil 35%. Dan juga kita akan melakukan penyempraian penggabungan atau dimix dengan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Kita pakai mereknya Bestmix. Seperti ini. Ini kandungannya cukup tinggi, yaitu 36 EC kawan-kawan. Nah, insektisida bahan aktif abamectinnya, jadi para petani sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan insektisida ini untuk mengatasi masalah trip, tungau, dan lain sebagainya kawan-kawan. Dan juga kita dimix dengan bahan aktif Prepinopos, yaitu Calicron. Ini sangat bau sekali. Ini gunanya untuk lalat buah ini kawan-kawan. Makanya saya katakan pencegahan. Dan juga saya akan memakai daripada Lantis. Nah, ini perekat ini kawan-kawan. Kita sebagai petani itu harus antisipasi, khususnya di tempat saya ini. Kita tidak tahu kondisi cuacanya pada mulanya panas seperti yang saya sampaikan tadi, tahu-tahu hujan mendadak. Nah, seperti itu. Makanya untuk memaksimalkan daya kerja daripada fungisida dan insektisida, maka saya tambahi dengan perekat. Kita pakai daripada bahan aktif abamectin ini merek Bestmix. Kita pakai 1 sendok aja udah cukup ini kawan-kawan. Kemudian Besromil dengan bahan aktif metalaksil kita pakai 2 sendok. 1, 2. Kemudian Calicron dengan bahan aktif Prepinopos kita pakai 1 sendok kawan-kawan. Kemudian kita pakai perekat sedikit saja. Oke, 1 sendok dah cukup. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengikuti video yang saya lakukan pada hari ini. Kita sudah selesai melakukan penyempraian. Nah, di mana penyempraian seperti saya sampaikan tadi fungsinya sebagai pencegahan agar tanaman cabai tidak terserang namanya penyakit busuk daun karena cuaca, dan juga pencegahan daripada agar tidak terserang dengan anthranoxa. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Prinsip dalam budidaya tanaman cabai khususnya kawan-kawan adalah pencegahan. Itu lebih baik daripada mengobati. Nah, semoga apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan kita semua, khususnya bagi para petani. Semoga kita kedepannya menjadi sukses sama-sama.